Seorang pria berusia 74 tahun duduk di ruang praktik saya, tangannya gemetar bukan karena penyakit tetapi karena sesuatu yang jauh lebih umum dan jauh lebih senyap. Beliau menatap mata saya dan berkata, "Saya tidak tahu. Ternyata saya telah menyakiti diri sendiri." Selama bertahun-tahun beliau melakukan apa yang dilakukan jutaan pria secara pribadi tanpa pernah menyadari kerusakan diam-diam yang ditimbulkannya. Dan beliau tidak sendirian. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi dan spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 3 dekade membantu para pria lansia melindungi vitalitas, keintiman dan martabat mereka. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda apa yang tidak akan dikatakan oleh kebanyakan dokter. Setelah usia 60, cara masturbasi berubah. Dan jika Anda tidak beradaptasi, hal itu bisa secara diam-diam memengaruhi tubuh, pikiran, dan bahkan kejantanan Anda. Anda telah diberitahu bahwa itu alami, tidak berbahaya, bahkan sehat. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa cara Anda melakukannya jauh lebih penting dari yang Anda kira? Dalam video ini saya akan membagikan 5 rahasia kritis masturbasi yang para pria lansia berharap mereka ketahui lebih awal. Kebenaran yang dapat menjaga sirkulasi darah Anda, melindungi prostat Anda, dan bahkan menyalakan kembali kepercayaan diri Anda. Tetaplah bersama saya sampai akhir karena rahasia terakhir dapat mengubah cara Anda menua, terhubung, dan menjalani hidup di tahun-tahun mendatang. Percakapan ini mungkin sudah lama tertunda tetapi belum terlambat. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan kanal Hidup Bahagia di Masa Tua, saya mendorong Anda untuk menekan tombol itu dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah melewatkan tips kesehatan jujur yang spesifik sesuai usia yang dibuat khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika topik ini relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Jika tidak, ketik angka 0. Umpan balik Anda membantu saya melayani Anda lebih baik. Mari kita mulai dengan mengungkap kebenaran pertama. Sebuah rahasia yang secara diam-diam telah mengubah kehidupan banyak pria lansia begitu mereka akhirnya memahaminya. Rahasia pertama, ereksi Anda bukan lagi satu-satunya tolok ukur dan itu tidak apa-apa. Saya teringat momen ketika seorang bapak berusia 72 tahun menatap saya dengan campuran frustrasi dan rasa malu lalu berkata, "Dok, saya tidak bisa lagi melakukan apa yang dulu bisa saya lakukan." Apakah itu berarti saya bukan pria lagi? Pertanyaan itu menghancurkan hati saya karena itu adalah keyakinan yang saya dengar dari begitu banyak pria yang masuk ke ruang praktik saya, diam-diam panik tentang perubahan yang tidak pernah mereka siapkan. Mereka menyadari ereksi tidak lagi sekeras, secepat, atau seandal dulu. Dan sayangnya sebagian besar dari mereka menganggap itu adalah akhir dari seksualitas mereka sama sekali. Tapi inilah kebenarannya yang saya harap setiap pria di atas 60 tahun telah pelajari lebih awal. Ereksi Anda bukan lagi satu-satunya tolok ukur, dan itu bukanlah kegagalan. Itu adalah evolusi. Begini, seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami bergeser. Aliran darah melambat, kadar hormon berfluktuasi, dan saraf membutuhkan waktu lebih lama. Apa yang dulu tampak otomatis sekarang membutuhkan kesabaran dan niat. Tapi ini tidak berarti seksualitas Anda rusak. Faktanya ia bisa menjadi lebih bermakna dari sebelumnya. Begitu Anda berhenti mengukurnya hanya dari kekerasan ereksi, dunia tempat Anda dibesarkan memuji performa, menyamakan maskulinitas dengan stamina, dan jarang memberi ruang untuk kerentanan. Tidak ada yang pernah menarik Anda ke samping dan berkata, "Hei, kenikmatan masih penting. Koneksi masih penting." Dan Anda tidak memerlukan ereksi yang sempurna untuk memiliki keduanya. Saya punya pasien yang bertahun-tahun percaya bahwa mereka cacat, padahal yang mereka butuhkan hanyalah pemahaman baru tentang bagaimana tubuh mereka berevolusi. Banyak yang tidak pernah menyadari bahwa orgasme dan ereksi adalah dua hal yang berbeda. Anda masih bisa mengalami pelepasan yang dalam, keintiman emosional, dan kepuasan fisik tanpa respons penuh seperti saat Anda berusia 25 tahun. Tapi karena tidak ada yang mengajari kita ini, begitu banyak pria menderita dalam diam, percaya bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tidak pernah hilang, hanya berubah. Yang penting sekarang bukanlah performa tetapi kehadiran, bukan tekanan tetapi penerimaan. Ketika Anda berhenti mengejar apa yang dulu dan mulai menjelajahi apa yang ada sekarang, Anda membuka pintu ke jenis keintiman baru yang berakar pada kesabaran, rasa ingin tahu, dan harga diri. Itulah mengapa rahasia pertama ini sangat penting. Saya telah melihat kehidupan berubah ketika para pria akhirnya mengerti bahwa mereka masih utuh, masih berharga, dan masih mampu merasakan kenikmatan meskipun jalannya terlihat berbeda dari sebelumnya. Dan berbicara tentang apa yang tidak pernah diberitahukan kepada kebanyakan pria, izinkan saya berbagi rahasia kedua yang menyelam lebih dalam lagi.
Karena bagaimana jika saya katakan bahwa masturbasi bukan hanya tentang seks tetapi tentang emosi, ingatan dan cara diam-diam kita tetap terhubung dengan diri kita sendiri. Apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah total cara Anda memandang tindakan ini. Jika Anda masih menonton dan kebenaran ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini dan masih mendengarkan. Sekarang mari kita lanjutkan dengan rahasia berikutnya. Sesuatu yang mungkin mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan tubuh Anda dalam cahaya yang sama sekali baru. Rahasia kedua, masturbasi bukan hanya bersifat seksual. Ia bersifat emosional dan neurologis. Belum lama ini saya duduk bersama seorang purnawirawan di akhir usia 70-an, namanya Pak Harun. Beliau datang bukan karena keadaan darurat medis. Beliau datang karena dalam kata-katanya saya tidak merasakan apa-apa lagi. Bukan hanya secara seksual tetapi secara umum. Awalnya beliau pikir perjuangannya bersifat fisik tetapi semakin banyak kami berbicara semakin jelaslah semuanya. Kebiasaan masturbasinya bukan tentang hasrat. Itu tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih senyap dan lebih emosional. Beliau telah masturbasi hampir setiap malam bukan karena nafsu tetapi sebagai cara untuk mengatasi masalah. Beliau bahkan tidak menyadari itu telah menjadi caranya mengelola kesedihan, masalah tidur bahkan kesepian. Momen itu mengubah cara saya melihat beliau dan cara beliau melihat dirinya sendiri. Ini adalah kebenaran yang saya harap lebih banyak pria lansia ketahui lebih awal. Masturbasi di usia 60-an dan seterusnya bukan hanya tentang pelepasan fisik. Ia terkait dengan otak, emosi dan sistem saraf Anda. Setelah orgasme tubuh Anda melepaskan zat kimia yang kuat, dopamin, serotonin, oksitosin. Zat kimia ini mengatur tidur, mengurangi kecemasan dan memperbaiki suasana hati. Bagi banyak pria terutama yang tinggal sendiri, tindakan sederhana ini menjadi cara untuk mendapatkan kembali ketenangan, koneksi bahkan kendali. Tetapi ketika dilakukan tanpa kesadaran, perlahan-lahan bisa berubah menjadi sesuatu yang hampa. Itulah yang terjadi pada Pak Harun. Ritualnya tetap ada tetapi maknanya memudar. Kita dibesarkan untuk menjadi kuat, memendam emosi dan percaya bahwa merasa secara mendalam membuat kita lemah. Jadi ketika satu-satunya waktu Anda benar-benar melepaskan diri adalah secara pribadi saat menyentuh diri sendiri, tindakan itu menjadi lebih dari sekadar fisik. Itu menjadi cara untuk bertahan hidup. Namun kebanyakan pria tidak pernah melihatnya seperti itu. Mereka pikir mereka hanya mempertahankan kebiasaan masa muda. Mereka tidak mengerti bahwa tubuh mereka masih mencari kedamaian, bukan hanya kenikmatan. Bahayanya bukan pada tindakannya itu sendiri. Bahayanya adalah melakukannya secara tanpa sadar. Jika Anda beralih ke masturbasi hanya untuk menghabiskan waktu atau melarikan diri dari perasaan yang belum Anda beri nama, Anda mungkin perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk terhubung dengan diri sendiri pada tingkat yang lebih dalam. Tetapi ketika Anda mendekatinya dengan niat, dengan kehadiran, itu menjadi sesuatu yang menyembuhkan. Itu menjadi tindakan kejernihan emosional dan kesehatan neurologis. Dan ya, di usia Anda itu masih lebih penting dari sebelumnya. Nah, jika rahasia itu terasa mengejutkan, rahasia berikutnya mungkin lebih mendesak. Karena bagaimana jika saya katakan bahwa tidak menyentuh diri sama sekali, membiarkan bagian dari diri Anda itu benar-benar senyap, mungkin lebih banyak mendatangkan kerugian daripada kebaikan. Apa yang akan Anda dengar dapat menjelaskan perubahan dalam tubuh Anda yang tidak pernah diperingatkan oleh siapapun. Rahasia ketiga, aturan gunakan atau Anda akan kehilangannya. Itu nyata tetapi sering disalahpahami. Saya ingat Pak Royo dengan jelas. Beliau berusia 74 tahun, seorang duda dan baru mulai berkencan lagi setelah lebih dari 1 dekade sendirian. Ketika beliau datang menemui saya, beliau tidak bersemangat. Beliau merasa malu. Saya akhirnya menemukan seseorang, katanya. Tetapi tubuh saya sudah tidak berfungsi lagi. Anda bisa mendengar kepedihan dalam suaranya. Beliau pikir ada sesuatu yang rusak. Beliau pikir sudah terlambat. Tetapi yang tidak beliau ketahui dan yang tidak pernah didengar oleh begitu banyak pria lansia adalah bahwa itu bukan disfungsi. Itu karena tidak pernah digunakan. Ini adalah rahasia yang saya harap setiap pria di atas 60 tahun bisa mengerti lebih awal. Fungsi seksual Anda tidak hanya terikat pada usia. Ia terikat pada aktivitas. Sama seperti otot Anda yang melemah tanpa gerakan jaringan dan pembuluh darah di penis Anda merespons seberapa sering mereka digunakan. Ketika tidak ada stimulasi dari waktu ke waktu, mereka perlahan mulai mengalami atrofi, ujung-ujung saraf menjadi tumpul, elastisitas memudar, sirkulasi menjadi lamban.
Dan sayangnya tidak ada yang pernah memberitahu Anda ini sedang terjadi sampai semuanya sudah terjadi. Pak Kroyo tidak menyentuh dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Bukan karena beliau tidak mau, tetapi karena beliau pikir itu tidak lagi penting. Kehidupan telah menumpulkan hasratnya. Beliau melepaskannya berpikir itu adalah perjalanan alami penuaan. Tetapi di dalam tubuhnya diam-diam beradaptasi dengan pengabaian itu menutup pintu-pintu yang seharusnya bisa tetap terbuka hanya dengan sedikit perhatian. Kabar baiknya belum terlambat. Dengan stimulasi yang lembut dan konsisten tanpa tekanan hanya kehadiran beliau mulai merasakan sesuatu lagi. Itu tidak instan tetapi perlahan-lahan tubuhnya mengingat. Dan bersamanya sepotong kepercayaan dirinya hidup kembali. Begitu banyak pria lansia berpikir bahwa kecuali mereka punya pasangan kesehatan seksual mereka tidak layak untuk dipertahankan. Keyakinan itu tidak hanya salah tetapi juga berbahaya. Masturbasi pada tahap kehidupan ini bukan hanya tentang kenikmatan. Ini tentang menjaga sistem Anda tetap aktif, jaringan Anda tetap sehat, dan tubuh Anda terlibat dalam kebenaran yang sederhana namun kuat. Anda masih berharga dan tubuh Anda masih ingin merespons jika Anda memberinya kesempatan. Tetapi, jika tidak digunakan, dapat menciptakan kerusakan diam-diam. Bagaimana dengan sebaliknya? Bagaimana jika cara Anda tetap aktif secara seksual sebenarnya sedang memprogram ulang otak Anda ke arah yang salah di rahasia? Berikutnya saya akan menunjukkan sesuatu yang hampir tidak terlihat dalam kehidupan pria lansia. Namun hal itu mungkin secara diam-diam menumbuhkan indera Anda, menurunkan gairah Anda dan mengubah perasaan Anda tentang keintiman sejati. Anda pasti ingin mendengar ini. Jika Anda masih menonton dan wawasan ini menyentuh hati Anda, silakan komentari angka 1 di bawah untuk memberitahu saya Anda masih bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan ke rahasia nomor 4. Satu yang mengungkap kebiasaan tersembunyi yang diam-diam membentuk kembali hasrat Anda tanpa Anda sadari. Rahasia keempat, pornografi mungkin menghancurkan refleks seksual Anda tanpa Anda sadari. Suatu sore saya berbicara dengan Pak Eko, seorang duda berusia 68 tahun yang telah berjuang dengan hilangnya sensasi tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Beliau mengatakan kepada saya sesuatu yang terlalu sering saya dengar. Saya masih menyentuh diri sendiri tetapi saya merasa tidak terkoneksi, seolah-olah tidak ada yang benar-benar mencapai saya lagi. Awalnya beliau pikir itu hanya karena penuaan tetapi saat kami berbicara lebih banyak sesuatu menjadi sangat jelas. Rutinitas malamnya menonton pornografi, sesuatu yang beliau andalkan untuk kenyamanan dan stimulasi secara diam-diam, telah mulai merampas kemampuannya untuk merasakan dalam kehidupan nyata. Ini adalah rahasia yang begitu banyak pria lansia berharap mereka tahu lebih awal. Seiring bertambahnya usia otak Anda, ia menjadi kurang fleksibel, kurang mudah beradaptasi. Dan jika Anda telah menggunakan pornografi sebagai bentuk stimulasi utama selama bertahun-tahun, otak Anda mungkin perlahan-lahan beradaptasi dengan input berintensitas tinggi dan berimbalan cepat itu dengan mengorbankan keintiman sejati. Pornografi memicu banjir dopamin yang tidak wajar, zat kimia penghargaan di otak Anda. Seiring waktu ini memprogram ulang sistem Anda untuk hanya merespons visual yang ekstrem dan kebaruan yang konstan. Dan sebelum Anda menyadarinya, sentuhan dari orang sungguhan atau bahkan diri Anda sendiri terasa hambar, jauh, atau prosto tidak cukup. Apa yang membuat ini sangat berbahaya bagi pria lansia adalah betapa bertahapnya hal itu terjadi. Anda tidak menyadarinya pada awalnya. Rasanya seperti kenyamanan. Tetapi suatu hari Anda menyadari bahwa gambar-gambar itu lebih menggairahkan Anda daripada koneksi yang sebenarnya, bahwa imajinasi Anda telah menjadi senyap, bahwa tubuh Anda terasa mati rasa. Meskipun pikiran Anda masih ingin merasakan. Pak Eko menggambarkannya seperti terkunci di dalam ruangan dengan lampu menyala tetapi tanpa jendela. Dia bisa melihat tetapi tidak bisa terhubung. Kami bekerja sama untuk perlahan-lahan melepaskannya dari ketergantungan itu, bukan dengan penghakiman tetapi melalui kesabaran. Dan apa yang terjadi selanjutnya bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Dalam beberapa minggu beliau mulai merasakan sensasi lagi. Kepekaannya kembali. Imajinasi beliau menyala. Semua karena beliau menjauh dari layar dan mulai terhubung kembali dengan tubuhnya sendiri, napasnya dan dunia batinnya. Saya hanya berharap beliau memulainya lebih cepat. Itu bisa menyelamatkannya dari tahun-tahun mati rasa. Dan sekarang kita sampai pada rahasia terakhir. Satu yang menyatukan semua yang lain. Karena setelah semua keheningan, rasa malu dan kebingungan yang mengelilingi topik ini, ada sesuatu yang kuat yang pantas diketahui oleh para pria lansia. Sesuatu yang dapat mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan kesehatan Anda selamanya.
Rahasia kelima, masturbasi bisa menjadi penyelamat hidup, bukan sebuah aib. Seorang pria bernama Pak Wawan pernah duduk di seberang saya saat pemeriksaan rutin. Beliau berusia 75 tahun, bicaranya lembut dan sopan. Menjelang akhir kunjungan beliau ragu-ragu lalu bertanya, "Dok, apakah masih boleh menyentuh diri sendiri di usia sekarang?" Pertanyaan itu menghentikan saya. Bukan karena tidak biasa, tetapi karena saya sudah terlalu sering mendengarnya. Pertanyaan itu diliputi rasa malu, seolah-olah beliau sedang mengakui sesuatu yang memalukan. Tetapi apa yang tidak disadari Pak Wawan dan yang saya harap setiap pria lansia ketahui lebih awal adalah ini: masturbasi bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Di usia Anda itu mungkin menjadi salah satu tindakan perawatan diri self-care yang paling penting yang masih Anda miliki. Kenyataannya adalah masturbasi yang dilakukan dengan niat dan kehadiran dapat mendukung lebih dari sekadar kepuasan seksual Anda. Ia menjaga kesehatan jaringan panggul Anda dengan mendorong aliran darah. Ia membantu fungsi prostat Anda dengan membersihkan cairan yang jika tidak akan mengendap. Ia meredakan kecemasan, meningkatkan suasana hati dan memperbaiki kualitas tidur melalui pelepasan alami neurokimia yang menenangkan. Tetapi di luar biologi, ia melakukan sesuatu yang lebih vital. Ia membuat Anda tetap terhubung dengan bagian diri Anda yang masih merasakan hasrat, masih memegang identitas, masih ingin merasa hidup. Ketika istri Pak Wawan meninggal dunia, beliau menghentikan segalanya. Beliau percaya bahwa babak kehidupannya itu sudah berakhir. Selama hampir 6 tahun beliau tidak mengizinkan dirinya sendiri satu momen pun kenikmatan. Saya pikir itu tidak pantas akunya. Saya tidak berpikir saya diizinkan untuk tetap menjadi pria seperti itu. Kalimat itu melekat di benak saya karena saya telah mendengar gaungnya pada begitu banyak pria lain. Kita hidup dalam budaya yang mengajarkan pria lansia untuk menjadi diam, menyusut dan berhenti merasa. Tapi itu adalah mitos yang kejam karena hasrat tidak menghilang, ia hanya menjadi lebih senyap, dan jika Anda tidak mendengarkannya, ia berubah menjadi kesepian. Ketika Pak Wawan mulai terhubung kembali dengan dirinya sendiri dengan lembut tanpa tekanan, suasana hatinya membaik. Beliau tidur lebih nyenyak. Beliau lebih banyak tersenyum. Beliau tidak mengejar masa muda. Beliau merebut kembali martabatnya. Itulah yang bisa menjadi arti masturbasi di kemudian hari. Bukan sebuah pelarian tetapi sebuah kepulangan. Sebuah cara untuk mengatakan saya masih berarti. Dan sekarang setelah Anda mendengar kelima rahasia itu, ada satu kebenaran terakhir yang mengikat semuanya. Satu pesan yang melampaui sains dan kedokteran, langsung ke jantung dari apa artinya menua dengan kekuatan kepercayaan diri dan harga diri. Musik penutup yang menginspirasi mulai terdengar pelan. Kesimpulan 5 rahasia masturbasi yang pria lansia berharap mereka tahu lebih awal. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin berterima kasih tidak hanya karena mendengarkan tetapi juga karena memiliki keberanian untuk menghadapi subjek yang kebanyakan pria seusia Anda tidak pernah diberi izin untuk membicarakannya. Itu saja sudah membuat Anda menjadi bagian dari kekuatan yang langka. Kekuatan yang berakar bukan pada penyangkalan tetapi pada pemahaman. Kelima rahasia ini bukan hanya sekadar nasihat medis, melainkan kebenaran yang didapat dari pengalaman nyata, penyesalan nyata, dan pencerahan nyata dari para pria yang diam-diam berharap mereka tahu lebih awal. Kita mulai dengan memecah mitos bahwa ereksi mendefinisikan kejantanan Anda. Begitu banyak pria menghabiskan bertahun-tahun dalam kepanikan, diam-diam tidak tahu bahwa kenikmatan dan koneksi masih mungkin terjadi meskipun mekanismenya telah berubah. Kemudian kita menjelajahi bagaimana masturbasi bukan hanya fisik, ia emosional, neurologis, dan sangat manusiawi. Jenis tindakan yang bila dilakukan dengan kesadaran dapat membumikan Anda dengan cara yang tidak bisa dilakukan hal lain. Anda melihat bagaimana tidak menggunakannya bukanlah hal yang tidak berbahaya. Itu bisa perlahan-lahan menyebabkan tubuh melupakan apa yang pernah diketahuinya dengan baik. Tetapi dengan konsistensi, kehadiran, dan kesabaran Anda dapat membantunya mengingat. Kita berbicara tentang biaya tersembunyi dari pornografi, cara ia membentuk kembali otak Anda dan menumbuhkan respons Anda terhadap koneksi nyata, dan akhirnya kita sampai pada kebenaran yang tidak pernah didengar kebanyakan pria. Bahwa masturbasi terutama di usia senja bukanlah sumber rasa malu. Ia bisa menjadi penyelamat hidup, cara untuk tetap terhubung dengan identitas Anda, tubuh Anda, dan perasaan Anda untuk hidup sepenuhnya. Saya telah bertemu dengan banyak sekali pria di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an yang mengatakan kepada saya pikir bagian hidup saya ini sudah berakhir. Mereka percaya tidak ada lagi yang bisa mereka rasakan, tidak ada lagi yang bisa mereka berikan. Tetapi apa yang telah saya pelajari selama puluhan tahun di bidang ini adalah bahwa hasrat tidak pensiun. Ia melunak. Ia bergeser. Tetapi ia tidak pernah menghilang.
Dan ketika Anda belajar untuk menemui tubuh Anda di tempatnya sekarang bukan di tempatnya dulu Anda menemukan sesuatu yang kuat Anda masih seorang pria, Anda masih utuh, dan Anda masih pantas mendapatkannya. Jadi dimanapun Anda berada dalam perjalanan Anda lajang atau berpasangan aktif atau baru memulai lagi saya harap kelima kebenaran ini membantu Anda merebut kembali apa yang tidak pernah hilang hanya menunggu untuk diingat. Usia Anda tidak mendiskualifikasi Anda untuk merasa menyentuh atau menyembuhkan. Faktanya itu mungkin menjadi alasan tepat mengapa Anda perlu memulainya sekarang. Jika pesan ini berbicara kepada Anda meski hanya sedikit saya ingin mengundang Anda untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya mana dari kelima kebenaran ini yang paling berarti bagi Anda. Dan jika Anda siap untuk terus belajar tumbuh dan merebut kembali kesehatan Anda dengan martabat pastikan untuk berlangganan kanal Hidup Bahagia di masa tua dan nyalakan notifikasinya. Saya berbagi panduan yang jujur dan praktis yang dibuat khusus untuk pria di atas 60 tahun karena kisah Anda masih penting. Anda tidak tak terlihat. Anda belum selesai. Masih ada begitu banyak kehidupan koneksi dan vitalitas di depan jika Anda bersedia untuk meraihnya. Dan jika video ini mengingatkan Anda pada seseorang yang perlu mendengar ini kirimkan kepada mereka. Anda tidak pernah tahu seberapa besar perbedaan yang bisa dibuat oleh percakapan seperti ini. Mari kita terus memecah keheningan bersama. Anda berhak mendapatkan kebenaran, Anda berhak mendapatkan dukungan, dan yang terpenting Anda berhak untuk merasa hidup kembali.